Pemirsa, proses pencarian korban longsor di Pekalongan, Jawa Tengah terus dilakukan. Lalu apakah pagi tadi sudah ada hasil dari proses pencarian korban yang hilang? Ada Arga Durmadi yang berada di posko Desa Petung Kriono. Arga, bagaimana proses pencarian saat ini? Apakah sudah membuahkan hasil? Ya, pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa saat ini kami di posko lapangan yang berada di Kecamatan Petung Kriono ini sendiri masih menunggu kedatangan dari jenazah, dan kami juga masih belum mendapatkan informasi bahwa hari ini pencarian sudah membuahkan hasil. Kami kabarkan kepada Anda bahwa tadi tim pencari sendiri ini baru bergerak menuju ke lokasi sekitar pukul 8 pagi, dan kami gambarkan kepada Anda bahwa lokasi posko ini dengan lokasi pencarian ini jaraknya sekitar 5 km, namun dengan kontur jalan yang ini agak susah untuk dijangkau juga, mengingat bahwa konturnya ini perbukitan, naik turun, dan kemudian juga cukup licin, mengingat bahwa beberapa hari terakhir ini hujan masih cukup konsisten mengguyur wilayah ini begitu. Tapi kabarnya untuk hari ini memang jalur ini sudah lebih mudah untuk dilalui karena ada beberapa titik kemarin yang masih ditutupi oleh tanah dari longsor yang sudah terjadi pada hari Senin kemarin. Ini sudah mulai dibersihkan dan dibuka jalannya oleh eskavator atau alat berat yang difungsikan oleh pihak terkait. Kami kabarkan kepada Anda bahwa tadi pagi ini ada satu jenazah yang tepatnya sebenarnya ditemukan pada kemarin menjelang malam hari. Itu tadi pagi diambil oleh pihak keluarga, dan jenazah ini atas nama Tadi berusia 30-an tahun, dan tadi sudah diambil oleh keluarga untuk segera dimakamkan pada hari ini. Bercerita sedikit tentang jenazah yang baru diambil, tadi kami sempat berbincang-bincang juga dengan pihak keluarga, dan pihak keluarga menceritakan sedikit kejadian di mana korban Taadi ini pada akhirnya menjadi salah satu orang yang sebelumnya dinyatakan hilang dan ditemukan kemarin dalam kondisi meninggal dunia dalam peristiwa longsor yang terjadi pada hari Senin lalu. Sebelumnya Taadi ini berteduh di rumah sekretaris desa setempat bersama dengan beberapa korban lainnya, dan Taadi ini juga sempat mengirimkan pesan kepada salah satu keluarganya mengatakan bahwa dirinya sedang berteduh karena hujan begitu kencang dan dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya dari bekerja begitu. Namun itu merupakan komunikasi terakhir, karena setelah itu pihak keluarga mencoba untuk menghubungi korban Taadi ini, namun sudah tidak bisa lagi hingga akhirnya kemarin dinyatakan hilang, dan kemarin malam ini korban Taadi berhasil ditemukan dan segera dibawa ke posko ini. Nantinya bila jenazah ada yang sudah ditemukan, nanti akan segera dibawa dan dimasukkan ke tenda yang berada di belakang saya ini yang bertuliskan BNPB, dan kemudian proses identifikasi akan dilakukan, termasuk juga menghubungi keluarga-keluarga korban. Pada pagi hari ini kami juga sebenarnya mencoba untuk menghubungi dan juga mencari keluarga dari korban yang masih dinyatakan hilang, namun ternyata tidak ada yang berada di sekitaran posko ini pada hari ini. Kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk korban luka sendiri kemarin sebenarnya sempat tercatat ada 13 orang korban luka, dan juga sempat ada 3 orang korban ini yang dirawat di posko ini yang pada dasarnya merupakan puskesmas dari kecamatan ini. Namun informasi terakhir yang kami dapatkan kemarin untuk 3 orang terakhir yang dirawat di sini, 2 orang kemudian dirujuk ke rumah sakit Kajen dan 1 orang sudah diizinkan untuk pulang. Informasi terakhir yang kami dapatkan masih ada total berarti dari 13 orang korban, 8 orang korban ini dirawat di rumah sakit Kajen, dan beberapa yang lainnya ini sudah diizinkan pulang atau menjalani rawat jalan. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, Arga, apakah ada anggota keluarga yang menunggu di posko untuk ditemukannya anggota keluarganya yang hilang? Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya? Ya, Arga, apakah ada anggota keluarga yang masih menunggu di posko di lokasi Anda untuk menunggu kedatangan anggota keluarganya yang hilang? Ya, pada pagi hari tadi hingga baru saja kami mencoba untuk mencari tahu apakah ada anggota keluarga yang berada di posko, tapi ternyata tidak ada, dan kami juga sempat mendapatkan nomor dari beberapa anggota keluarga. Kami mencoba menghubungi, namun tidak ada respon sejauh ini, dan kami juga masih menunggu sebenarnya kedatangan dari anggota-anggota keluarga ini, termasuk juga kedatangan dari korban yang masih dicari hingga pada hari ini.
Baik, Arga, apakah masih ada proses identifikasi? Ya, untuk saat ini tidak ada proses identifikasi yang tengah berlangsung karena pada hari kedua kemarin memang ada 4 jenazah yang ditemukan dan proses identifikasi langsung dilakukan dan semuanya sudah berhasil dilakukan dan segera dikembalikan ke keluarga. Baik, Arga, sampai kapan posko ini dibuka dan apakah nantinya akan ada anggota keluarga lain yang mungkin belum melaporkan anggota keluarga yang hilang? Ya, tadi kami sempat berbincang-bincang juga dengan Kepala Basarnas Semarang yang juga terlibat dalam pencarian ini. Dari pihaknya sendiri memang tidak menutup apabila ada laporan tambahan tentang anggota keluarga yang hilang ini. Namun hingga kemarin ini tercatat hanya tinggal 5 orang saja ini yang masih belum ditemukan begitu. Dan sebelumnya tercatat bahkan ada 7 orang yang belum ditemukan, namun ternyata kemarin setelah dikonfirmasi lagi 2 orang ini ternyata sudah kembali ke rumahnya dengan kondisi selamat sehingga tinggal 5 orang lagi. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa saat ini pun juga proses pencarian ini terus berlangsung. Ada 1.200 orang yang merupakan anggota dari gabungan tim personel gabungan dan ini Anda bisa menyaksikan di layar kaca Anda. Ini merupakan pantauan terkini situasi pencarian yang dipusatkan sebenarnya ada di 4 titik seperti dikabarkan sebelumnya, yaitu di Sungai Welo, kemudian juga di area pemancingan, kemudian juga Cafe Alo, dan juga di rumah Sekdes. Ini merupakan gambaran dari lokasi yang terdampak paling parah dari longsor yang terjadi pada hari Senin kemarin. Dan kami gambarkan situasinya kepada Anda bahwa untuk lokasi yang terdampak ini sebenarnya bukan merupakan lokasi perumahan yang padat penduduk, hanya ada beberapa rumah warga saja di situ. Dan kemudian juga ada kafe yang mana ini merupakan satu titik juga yang menjadi pemusatan untuk pencarian karena dikabarkan ada banyak orang yang saat itu berada di kafe, entah itu memang nongkrong ataupun juga berteduh mengingat kondisi saat itu hujan begitu kencang. Sama halnya dengan rumah dari Sekdes atau sekretaris desa setempat, ini juga cukup banyak korban yang diduga berada di situ, bahkan beberapa korban kemarin juga ditemukan di lokasi tersebut karena memang banyak orang yang berteduh di lokasi tersebut, termasuk juga korban Taadi yang keluarganya kami wawancarai pada pagi hari tadi ini juga berteduh di lokasi tersebut. Dan untuk pencarian hari kedua ini juga kembali menggunakan bantuan dari alat berat dan juga anjing pelacak untuk mencari 5 orang korban di titik-titik tersebut. Dan ini juga termasuk diantaranya adalah di kawasan Sungai Welo karena dikabarkan juga sebelumnya bahwa sungai ini sempat meluap pasca terjadinya longsor yang pertama dan kedua di kawasan tersebut. Baik, terima kasih Arga Dumadi mengabarkan langsung dari Posko Desa Petung Kriono. Selamat kembali bertugas dan selalu berhati-hati. Pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.